Iya, restunya sudah dapat, tapi kemudian pilihan daerah mananya yang belum dapat. Mau Jakarta atau ke Jawa Tengah yang akan dipilih oleh Kaisang Pangarep dalam kontestasi pilkada mendatang. Nah, kita akan bahas ini di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Kita perkenalkan ada Mas Dedek Uki Prayudi selaku politikus dan jujur bicara dari PSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Uki. Ada juga Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, Bang Pangi. Pagi, Mas Alpan, Mbak Syira, Putri. Sambungan daring kita tergabung bersama Kang Pipin Sopyan, juru bicara dari PKS. Assalamualaikum Kang Pipin. Selamat pagi Kang Pipin. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sehat selalu. Ada juga Mbak Putri Komarudin, politikus dari Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ketua DPP Partai Golkar. Mbak Putri. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rame nih, kita bikin rame lagi. Kita langsung tanya ke PSI nih, Ketua Umumnya Kaisang Pangarep sudah dapat restu dari Pak Joko Widodo. Polanya sepertinya sama nih kalau Pak Jokowi dengan ke Mas Gibran. Pertama kaget dulu, melarang dulu, akhirnya merestui. Nah ini memang menjadi pola yang memang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menghindari sentimen publik atau bagaimana? Apa kemudian langkah selanjutnya dari PSI? Oke, kalau terkait dengan sikap Pak Jokowi, tentunya saya sendiri bukan seorang juru bicaranya Pak Jokowi ya. Artinya saya nggak punya otoritas untuk berbicara mewakili situasi emosional Pak Jokowi. Tapi kalau dari PSI sendiri kayak begini, kalau pertanyaannya kemudian mau maju di Jawa Tengah atau di Jakarta misalnya ya, jadi ada beberapa kriteria dan juga ada prosedur. Tentunya kriteria ini dicemplungin ke dalam prosedur. Nah, saya mau membicarakan soal prosedur aja dulu deh ya. Jadi kami itu menjaring nama-nama itu dari bawah ya. Nah, kalau konteksnya Jakarta, 6 DPD di Jakarta ya, DPD itu perwakilan kabupaten kota di PSI ya, termasuk Kepulauan Seribu, itu sudah menyetor nama ke PSI tingkatan provinsi DKI Jakarta yang sekarang namanya DKJ. Jadi 6-6-nya sudah menyetor masing-masing itu antara 5 sampai 6 nama ya. Dan nama Mas Kaisang selalu masuk gitu, kalau nggak nomor 1, nomor 2 gitu ya. Dan sekarang bola ada di tangan DPW PSI Jakarta tingkatan provinsi untuk kemudian di shortlist lagi untuk kemudian diserahkan kepada DPP. Nah itulah yang sudah terjadi di Jakarta ya. Pleno ini sudah terjadi sekitar semingguan atau 2 mingguan yang lalu lah. Sementara di Jawa Tengah ini belum pleno ini belum selesai. Masih di tingkat mana itu? Masih di tingkat DPD. Artinya Jakarta ini progresnya ini jauh lebih cepat daripada Jawa Tengah, dan DPP dalam hal ini tidak di posisi nge-push Jawa Tengah untuk segera buru-buru karena nggak ada yang kita push ya. Ada daerah yang memang lebih cepat ya, mungkin karena konsolidasi, dinamika politik dan lain-lainnya itu lebih cepat lah. Bukan karena prioritas mau maju di daerah itu? Oh bukan. Jadi ada yang lebih cepat bukan karena diprioritaskan gitu. Jadi tapi kalau berdasarkan survei internal sendiri, elektabilitasnya? Kita belum melakukan survei internal ya. Kita belum melakukan survei internal, jadi sekarang ini prosesnya masih penjaringan dari bawah dan internal ya. Jadi kalau di Jakarta nama Mas Kaisang selalu masuk, iya betul ya. Nah, di Jawa Tengah ini yang kita belum tahu ya. Tapi satu hal yang pasti begini, tadi saya berbicara kriteria ya. Kriteria yang saya maksudkan salah satunya itu adalah PSI berkomitmen untuk menjaga kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju. Nah terkait dengan di Jawa Tengah, memang sudah dapat dikatakan hampir rampung lah kesepakatan kami untuk memajukan Pak Irjen Lutfi. Artinya suatu hari saya lagi di meja makan ya di PSI bersama Mas Kaisang. Saya tanya sama Mas Kaisang, Mas kalau nggak saya ramein aja nih peluang Mas Kaisang di Jawa Tengah gitu. Beliau bilang, wah jangan masuki, nggak enak saya sama Pak Lutfi. Katanya kayak begitu. Jadi semuanya masih serba cair ya. Kenapa saya bilang hampir rampung ya? Karena di politik itu sebelum tenggat waktu selalu tersisa ruang lah untuk last minute gitu ya. Iya betul. Jadi untuk saat ini kita menunggu proses di internal ya. Kami terus memantau survei ya. Dan semuanya masih sangat cair. Baik, masih sangat cair. Kalau dari Golkar sendiri, Mbak Putri, ini posisinya seperti apa? Kalau misalnya saat ini Kaisang sudah mendapat restu di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Nah, kalau berbicara di Jakarta, artinya dari Golkar sendiri akan seperti apa? Apakah memang dari skema yang sempat disampaikan Yusuf Hamka ini akan dipasangkan begitu? Halo? Mbak Putri? Iya. Silakan Mbak Putri. Halo? Ya, suara saya jelas ya? Jelas. Silakan Mbak Putri. Oke. Iya, jadi tentu kami menyambut sangat baik
apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kemarin terkait dengan restu beliau untuk keterlibatan Mas Kaisang baik itu untuk Provinsi DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah, karena memang kedua provinsi adalah provinsi yang sangat strategis untuk pembangunan di Indonesia. Jawa Tengah penduduknya 37 juta jiwa, Jakarta juga penduduknya 10 juta jiwa, dan saya rasa sangat penting untuk mempunyai pemimpin yang memang inovatif dan memahami isu-isu terkini, sehingga tentu berdasarkan hasil silaturahmi kita juga dengan PSI dan Mas Kaisang kemarin di DPP Partai Golkar, nama beliau memang adalah salah satu yang kita pertimbangkan untuk kedua provinsi tersebut. Dan memang kalau misalnya kemarin Ketua Umum kami sendiri telah menyodorkan nama Babah Alun atau Pak Yusuf Hamka untuk menjadi pasangan dari Mas Kaisang, karena kita melihat bahwa setelah hasil dari Pilpres 2024 ditetapkan, ternyata memang masyarakat sangat menginginkan kombinasi antar lintas generasi untuk pemimpin di Indonesia ini. Seperti yang kita lihat dari keberhasilan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, di mana di sini ada kombinasi yang tepat antara generasi yang lebih senior dan sudah lebih berpengalaman, dan juga tentunya wakilnya datangnya dari generasi muda gitu, yaitu apa yang lebih memahami isu-isu terkait dengan ketegangan isu lingkungan dan tentunya isu-isu yang dibutuhkan oleh anak muda pada saat ini. Jadi hal seperti ini juga menjadi salah satu strategi yang Partai Golkar juga pertimbangkan untuk pilkada sekarang ini, dan tentu kami juga terus melihat hasil survei, karena memang berdasarkan pemilihan untuk pilkada ini berdasarkan dengan survei dan elektabilitas dan tentu data, karena kami sudah merasakan kesuksesan dari bagaimana Partai Golkar bisa sukses di pilkada yang lalu dan juga Pileg 2024 ini, karena kami terus-menerus melakukan konsiderasi dari seluruh calon itu berdasarkan survei dari masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Jadi sehingga harapannya komunikasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju juga termasuk dengan PSI juga terus kami lancarkan sekarang, sehingga nanti bisa ketemu pasangan calon mana yang paling terbaik untuk masing-masing provinsi. Oke, kombinasi lintas generasi yang diminati oleh Partai Golkar tadi, Babah Alun dan juga Kaisang Pangarap. Tapi jangan lupa, kombinasi lintas generasi ini juga disampaikan juga oleh PKS, kabarnya mau disandingkan nih, Anies Kaisang. Yeah. Masih terbuka kemungkinan itu, Kang Pipin? Masih Anies Sohibul Iman, ya, sampai sekarang insya Allah aman menjadi prioritas dan sudah menjadi keputusan DPP PKS yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS. Jadi bagi kami, ya sekali lagi kami menghormati ketika ada wacana Anies Kaisang atau misalnya Kaisang Babah Alun, ya, Pak Yusuf Hamka, dan saya kira bagi kami yang paling penting itu adalah restu dari warga Jakarta, karena pemilih pilkada nanti adalah warga Jakarta, dan kami berharap ya warga Jakarta memiliki perhatian khusus di pilkada ini, dan kami berusaha untuk menyajikan calon kepala daerah yang memiliki capacity to win dan capacity to govern, kemampuan untuk menang dan kemampuan untuk memerintah, memiliki rekam jejak, pengalaman yang panjang, prestasi untuk memimpin Jakarta supaya lebih baik. Jadi kami sekali lagi ya menghormati siapapun yang memberi restu, tentu restunya mudah-mudahan baik, dan tentu yang kami harapkan restu dari warga Jakarta. Inilah ikhtiar yang kami lakukan ketika setelah kami mendeklarasikan Anies Sohibul Iman di Jakarta itu, kemudian struktur kader PKS bergerak, dan insya Allah mudah-mudahan hasilnya baik. Kami mendapatkan respon yang positif dari warga Jakarta, kemungkinan bisa memenangkan pertarungan itu ada, dan penerimaan dari elit partai politik, beberapa partai politik sudah menyatakan dukungan, dan mudah-mudahan tidak akan lama lagi akan ada deklarasi bareng. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya bulan Agustus sudah ada resmi, sehingga tiket bisa cukup berlayar
untuk didaftarkan pada 27 Agustus 2024. Baik. Kang Pipin menyampaikan PKS hingga saat ini masih istiqomah dengan aman. Nah, kalau misal dari Mas Ipang sendiri melihatnya kira-kira untuk kans dari Kaisang Pangarep ini lebih banyak elektabilitasnya di Jakarta atau di Jawa Tengah? Tapi dijawabnya nanti, diulasnya nanti, usai jeda kami segera kembali. Nah, dinamika politik hingga saat ini masih sangat-sangat cair, tapi bagaimana dengan peluang-peluang yang dilakukan pada saat ini ya untuk koalisi juga. Nah, kalau berbicara mengenai sistematika ataupun hitung-hitungan lah paling tidak Mas Ipang, sejauh ini kans besar dari Kaisang ini kepada Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah yang notabene memang banyak sekali yang sudah mengenalnya? Iya begini Mbak Sira, memang sebenarnya dalam konteks pilkada tetap ada KPI ya, key performance indikator yang alat ukurnya nggak bisa asumsi, persepsi, pikiran liar. Harus terukur, harus dikalkulasi, dihitung ulang, dicermati. Itulah mengapa saya lihat memang tangan dingin Pak Jokowi ini kan nggak pernah ada rekam jejak kalah ya. Biasanya pasti dia akan main di injury time last minute dan dia ukur semua persoalan ini apakah Kaisang nanti akan di Jateng atau di DKI. Dan itu tentu beliau sangat detail biasanya, potensi-potensinya, di mana kans paling besar, apakah di Jateng atau di DKI Jakarta. Nah, yang pasti tadi hari ini kan per hari ini restunya udah keluar, berarti kemungkinan Kaisang udah hampir dipastikan akan berlaga di DKI dan di Jawa Tengah. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita mencermati munculnya Baba Alun Kaisang, ini kan sang penantang yang udah saya harapkan memang ada sang penantang Anies. Karena sebelum ini saya lihat seperti kotak kosong. Kecuali ada waktu itu RK pun masih seperti saya lihat masih ragu, ibaratnya beli bebek tapi masih beli bebeknya masih ragu nih. Karena kalau bebeknya disembeli ragu, bebeknya yang terbang kan itu. Masih ragu-ragu karena menghitung ulang lagi Jawa Baratnya. Sepertinya kan di Jawa Barat ya, gitu ya. artinya nampaknya ini bola panas yang dibilang tadi saya diskusi sama Bang Dede, ini bola panas yang dilemparkan oleh Gerindra atau oleh Golkar atau oleh partai lain bahwa memang nampaknya Golkar ingin tetap Ridwan Kamil ada di Jawa Barat. Nah, sehingga disiapkanlah oleh Golkar disodorkan nama baru, pasangan baru. Dan ini kan bukan press open tapi the power of KPP bukan the power of KPP, kejutannya luar biasa. Ketika muncul nama Kaisang Sepusyotoning sebagai gubernur dan Baba Alun sebagai wakil gubernur. Nah, ini akan disiapkan. Kemarin kan ada pertanyaan, siapa lawan tanding yang sebanding melawan Anies? Siapa yang berani melawan Anies? Nah, ini muncul nama dari Golkar. Tapi Ridwan Kamil di-skip dulu, digeser lagi ke Jawa Barat, dimajukanlah pasangan simulasi ini, Kaisang, Baba Alun. Dan kemungkinan mungkin 1-2 hari ini akan keluar surat tugas atau rekomnya, saya nggak tahu akan keluar atau enggak dari Golkar. Artinya belum keluar nih? Ya, sampai sekarang setahu saya belum, per hari ini belum. Nah, ini ada kemungkinan bahwa akan ada 2 peta menarik di Jakarta, yaitu Kaisang dengan Anies Baswedan. Nah, Kaisang itu merepresentasikan KIM, Koalisi Indonesia Maju. Anies merepresentasikan Koalisi Perubahan. Itu kan juga menarik sebenarnya, walaupun irisannya nggak inline. Kohabitasi koalisi kita pusat ke daerah. Tapi kan kelihatan tuh bahwa Pak Jokowi menyiapkan lawan tanding nih untuk melawan Anies. Karena kalau Anies maju di Pilkada DKI Jakarta, menang, ada kemungkinan batu loncatan itu tetap kepake, bahwa yang menang di DKI Jakarta lampunya tetap terang. Artinya punya kesempatan untuk bertarung di Pilpres. Nah, sementara ada juga yang dibilang tadi, Mas Dedek juga saya diskusi, bahwa pasangan Prabowo Gibran akan dibuat pasangan yang 2 kali periode gitu, tidak 1 periode. Nah, kemudian yang menarik di Jakarta, kita geser ke Jawa Tengah. Ini menarik, poin kedua. Jawa Tengah, nama-nama yang muncul yang kokoh itu kan ada Irjen Lutfi, kemudian ada Tajasin, ada kemudian Sudaryono, ada beberapa nama termasuk Kaisang udah mulai dibicarakan. Jawa Tengah. Nah, ini kan menarik nama-nama ini. Nah, kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Yaya Lutfi hari ini elektabilitasnya katanya bagus di Jawa Tengah hari ini, itu nggak bisa lepas dari tangan dingin Pak Jokowi juga, endorse-nya Pak Jokowi. Nah, termasuk tadi Mas Dedek juga diskusi saya bahwa PSI sejauh ini mesinnya berjalan untuk Yaya Lutfi, bukan untuk Irjen Lutfi. Sehingga bukan ke Kaisang. Tapi dengan adanya restu hari ini keluar, boleh di Jakarta, boleh di Jawa Tengah, ini artinya PSI juga akan menyusun strategi baru lagi, seperti apa ke depan. Nah, artinya dalam konteks ini, di Jawa Tengah, potensi kansnya juga besar sebenarnya, di DKI Jakarta, dia harus mengkalkulasi dengan Anies. Tapi kalau di Jawa Tengah dianggap mungkin bagi Pak Jokowi ada kemungkinan lapangannya masih datar, karena hanya melawan Lutfi, gitu. Irjen Lutfi. Tapi
Ijan Lutfi setahu kita juga orang yang kepercayaan Pak Jokowi, orang yang di-endorse Pak Jokowi dari lama gitu. Oke, nah konfigurasi di Jakarta untuk Kaesang dan juga Babah Alun ini sepertinya sudah semakin serius. Nanti saya ingin coba tanyakan lagi bagaimana sebenarnya latar belakang konfigurasi ini terjadi. Usai jeda, kita akan bahas itu bersama dengan Mas Uki dan juga narasumber lain. Tetap di sini, Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, saya ingin langsung ke Mas Uki. Mas Uki, konfigurasi Kaesang Babah Alun ini sepertinya lebih serius dibandingkan kemudian konfigurasi Kaesang di Jawa Tengah, entah itu dengan siapa nanti kemudian. Iya, apakah betul. ini menjadi Lebih advance, prioritas dari PSI? Kalau prioritas, kita memprioritaskan di internal dulu ya. Tapi begini, apakah ini lebih advance atau tidak? Jawabannya adalah iya. Gitu Oke. ya. Yang pertama-tama tadi saya sudah katakan ya, secara internal PSI DKI Jakarta ini sudah lebih maju ya progresnya ya dibandingkan yang di Jawa Tengah, karena 6 kabupaten kota DPD PSI Jakarta Timur, Barat dan lain-lain itu sudah memberikan rekom ke tingkat provinsi. Tapi Sementara artinya- di Jawa Tengah belum. Itu yang internal. Oke. Ya. Oke. Sementara yang eksternal, yang sudah artinya di dalam lingkup Koalisi Indonesia Maju ya, yang sudah secara terang-terangan, secara terbuka, baik itu di rapat tertutup maupun rapat terbuka ya, itu adalah Partai Golkar ya, yang dalam hal ini Pak Erlangga pertama kali menyampaikannya itu adalah saat kami berkunjung ya, saat itu ada saya juga, ada Mbak Putkom juga, kami berkunjung ke DPP Partai Golkar, Pak Erlangga mengutarakan niat baik untuk mengusung Mas Kaesang dengan Pak Babah Alun ya, yang kemudian diutarakan pada saat press conference. Nah, ini bisa dikatakan sejauh ini untuk Jakarta niatan dari partai politik lain yang paling serius sejauh ini ya dengan Partai Golkar ini, gitu ya. Artinya pernah ada PAN ya mengusulkan misalnya Pak RK dengan Kaesang, kemudian menjadi Mbak Zita dengan Kaesang, PKB Pak Anies dengan Kaesang dan lain-lain. Tapi yang betul-betul paling serius dan Pak Erlangga cuman menyatakan satu kondisi, apabila Mas Kaesang bersedia. Baik, itu yang paling serius adalah Kaesang dengan Babah Alun. Kalau dari Golkar sendiri, artinya Mbak Putri akan sudah segera disahkan dengan surat atau seperti apa ke depannya? Ya, tentu tadi sepakat sama yang Mas Uki sampaikan, kalau Pak Ketua Umum kami selalu menyampaikan tentu tergantung dengan kesediaan dari Mas Kaesang sendiri. Jadi tentu kita masih menunggu keputusan dari Mas Kaesang apakah akan maju di DKI Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Karena memang kalau memasangkan beliau dengan Babah Alun ini tentu kami juga sudah mensurvei sendiri secara internal, dan ketika kedua pasangan ini dicalonkan, insya Allah hasilnya akan bagus ya, dan tentu akan kita lihat juga hasil-hasil survei yang nanti akan dipublikasi ke masyarakat secara luas gitu. Kalau untuk surat tugas sendiri, tentu Partai Golkar juga sudah memberikan surat tugas ke berbagai calon di daerah-daerah. Jadi kalau tadi sempat dibahas terkait dengan Kang Emil itu memang penugasannya ada 2 di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat, dan tentu kami juga masih melihat hasil kinerja beliau selama Mbak ini Mbak Putri. selama berkampanye, dan juga nanti tentu keputusannya akan menunggu komunikasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Oke, saya ingin terakhir ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau kita lihat ini sudah diumumkan di awal, tadi kalau kata Bang Ipang, kalau pengumumannya di awal cenderung lebih banyak diganggu. Kalau di Jakarta itu lebih banyak biasanya tradisinya adalah last minute. Apakah ini strategi juga untuk kemudian mengumumkan di awal, tiba-tiba nanti last minute bisa berubah atau bagaimana? Ya, di awal karena kami ingin supaya warga Jakarta ini tidak seperti beli kucing dalam karung. Jadi kami sekali lagi lebih mengupayakan mendapatkan dukungan dan restu dari warga Jakarta untuk pasangan Anies dan Pak Sohibul Iman ini. Jadi kami sampaikan saat ini sudah mulai door to door, rumah ke rumah, kemudian sosialisasi, konsolidasi internal kami juga sudah dilakukan, komunikasi politik juga sudah dilakukan. Jadi secara rasional kami meyakini bahwa partai-partai termasuk partainya Mbak Putri, Mas Uki ya tentu akan memilih siapa yang peluang menangnya besar. Dan kami meyakini kalau di survei Kompas, Litbang Kompas kemarin, memang yang tertinggi adalah Mas Anies Baswedan, dan kami yakin ketika dipasangkan dengan Pak Sohibul Iman, antara ketokohan dan mesin partai ini akan saling menguatkan, sehingga bagi kami ini peluang besar untuk bisa kembali memimpin Jakarta pada 2024 nanti. Jadi sekali lagi kami berharap mudah-mudahan ini buat Jakarta, kami insya Allah akan silaturahim dengan warga ya, dan selain juga dengan partai-partai politik. Baik,
Baik, terima kasih Kang Pipin, terima kasih Mbak Putri, terima kasih Mas Uki, terima kasih juga Bang Ipang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun. Musang gurun dari Belanda, berakal cerdik, makannya jambu biji. Kaisang 30 tahun udah bisa maju pilkada, masih kalah sama Torik 2 bulan udah haji.